Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi guru-guru semuanya. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan atau memberikan informasi terkait pengelolaan kinerja di PMM. Nah, fitur ini merupakan salah satu fitur terbaru yang diluncurkan oleh Kemendikbud di halaman PMM, di mana fitur ini nantinya akan terintegrasi ke dalam e-kinerja di BKN gitu ya itu. Nah, untuk sasaran penggunaan pengelolaan kinerja ini, yang pertama untuk guru ASN dari mulai bulan Januari 2024 sekarang, guru ASN itu hanya perlu mengisi perencanaan kerja melalui PMM ya, yang terintegrasi nantinya dengan e-kinerja yang dipunyai oleh BKN. Nah, sedangkan untuk guru non ASN itu dianjurkan untuk turut melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM. Kenapa dianjurkan? Karena pengelolaan kinerja ini diharapkan bisa mengarahkan atau bisa menjadi pedoman untuk peningkatan kinerja baik untuk guru ASN ataupun non ASN ya. Nah, di sini ada kepala sekolah itu sebagai atasan dan ada juga kepala sekolah sebagai bawahan. Nah, sebagai atasan nanti kepala sekolah itu yang akan menyetujui rencana hasil kerja kita yang dibuat oleh guru. Nah, dan juga kepala sekolah juga harus membuat mengisi SKP-nya karena juga harus bertanggung jawab kepada dinas terkait. Nah, pertama-tama mungkin di sini saya akan hanya menjelaskan cara membuat RHK-nya saja ya, atau dalam SKP-nya gitu. Nah, yang pertama-tama kita masuk dulu ke Google Chrome, kemudian kita masuk ke halaman PMM-nya dari guru.kemendikbud.go.id ya. Kalau nanti Bapak Ibu sudah masuk, nah ini saya sudah masuk dengan tampilan PMM seperti di HP ya. Nah, kemudian nanti ada di sini ada fitur pengelolaan kinerja. Nah, nanti tinggal klik saja Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan sudah masuk ke dalam tampilan awalnya, ini adalah tampilan pengelolaan kinerja guru. Nah, di sini untuk periode alur pengelolaan kinerjanya dari mulai Januari ya, perencanaan guru dan persetujuan atasan di bulan Januari itu. Nah, nanti masuk ke bulan Februari itu persiapan observasi kelas, dan selanjutnya di bulan Maret itu barulah ada periode observasi serta diskusi tindak lanjut. Baru di April Mei itu pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Terakhir di bulan Juni itu adalah kegiatan refleksi dan penilaian serta penentuan predikat kinerja guru. Nah, untuk memulai atau untuk membuat rencana kerja atau mengisi SKP, kita di sini klik mulai saja. Nah, di sini nanti cek data diri kita apakah sudah benar atau ada yang kurang sesuai. Kalau datanya sudah sesuai, data sudah sesuai, tinggal ini data sudah benar. Nah, Bapak Ibu semuanya, nanti di sini kita akan diarahkan atau direkomendasikan ya. Ada indikator-indikator yang bisa kita pilih ya sesuai dengan rekomendasi rapor pendidikan. Ya, ini kalau kita ingin melihat rapor pendidikan kita ini bisa langsung. Nah, ini ya tinggal diklik saja. Nah, ini banyak yang kuning ya, tinggal saya mengerti. Nah, jadi kalau ini apa ya, kualitas pembelajaran ya, ini contoh dari rapor pendidikannya. Nah, kita pilih salah satu saja di sini yang sekiranya mampu kita jangkau ya, misalkan instruksi pembelajaran. Nah, masuk kompetensi pembelajarannya. Di sini pengembangan kompetensi ya. Nah, kita di sini wajib untuk mengajukan rencana hasil kerja berupa kegiatan yang nantinya harus memenuhi minimal dari 32 poin. Nah, di mana ini rencana hasil kerjanya banyak ya, dari mulai ada meningkatnya kompetensi melalui peran guru partisipan melalui kegiatan seminar OKK dan bahkan
ada yang lebih poinnya lebih besar ya. Nah, kita tinggal pilih saja sekiranya poin mana atau indikator mana yang kita nantinya bisa laksanakan ya. Bisa contoh biar 32 ya. Kita yang ambil yang 24 poin. Ini satu kegiatan. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan rencana hasil kerja yang lainnya. Sini misalkan mau kegiatan apa, nah sehingga kurang ya, berarti 8 poin ya. Nah, kalau misalkan kita sudah 32, nah di sini ada tidak ada udah 32 poin, maka inilah nantinya yang akan kita kerjakan. Ini berupa misalkan kegiatan seminar. Nanti bukti dokumennya adalah sertifikat. Jadi Bapak Ibu akan diminta pada waktu pelaksanaan untuk diminta mengupload sertifikat. Terus ini ada yang observasi, berarti bukti dokumennya laporan. Ini bisa disesuaikan saja ya Bapak Ibu dengan kemampuan Bapak Ibu semua. Lanjut lagi ke tugas tambahan. Kalau misalkan Bapak Ibu di sekolahnya ada tugas tambahan, tinggal diklik saja ya, mau tugas tambahannya apa, apakah bekerja sebagai wakil kepala sekolah ataupun tugas tambahan yang lainnya. Lanjut ke perilaku kerja. Nah, di sini ada beberapa indikator perwujudan perilaku yang harus Bapak Ibu isi ya. Contoh poin-poinnya: berperilaku berorientasi pelayanan, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan tahun ini. Jadi indikator yang akan Ibu Bapak fokuskan di tahun ini itu udah direncanakan dari awal, sehingga nanti ketika kita bekerja itu sudah terarah sesuai dengan perencanaan. Ini kita isi saja bebas ya, karena ini sebagai sampel. Jadi untuk sampel saja, nanti Bapak Ibu boleh dilihat-lihat lagi, dibaca-baca lagi sekiranya yang emang sesuai dengan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan pekerjaan ini di lain waktu. Jadi tidak harus satu hari beres ya. Yang penting deadline pengumpulannya itu misalkan tanggal 20. Otomatis Bapak Ibu semua itu akan ada waktu sampai tanggal 20. Kalau misalkan sekarang masih tanggal 18, terus RHK-nya atau indikator-indikatornya masih belum yakin, Bapak Ibu bisa simpan draft saja. Simpan draft. Nah, kalau nanti Bapak Ibu ingin melanjutkan kembali, tinggal lanjut rencanakan kinerja. Ini sudah pengembangan kompetensi, ini sudah sudah tersimpan ya, tinggal kita next saja. Nah, kalau sudah, nah kita cek lanjutkan ya. Nah, ini rangkumannya, kita bisa baca-baca lagi sebelum kita ajukan ya. Nah, dibaca-baca lagi. Kalau misalkan sudah sesuai, nah kita tinggal klik lanjut ajukan saja ya. Karena ini hanya sampel saja, dan ini juga akunnya milik salah satu guru di sekolah saya. Jadi ini bisa kalau mau ubah sekiranya ada yang tidak sesuai, tinggal ubah lagi ya. Tinggal nanti pilih lagi mau yang diubahnya mau yang mana. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, untuk yang kalau misalkan yang sudah yang sudah diajukan, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita masuk lagi menggunakan akun Belajar ID kita. Sebagai informasi ya, untuk pengelolaan kinerja ini untuk swasta itu dihususkan untuk sekolah yang induk di sekolah kita ya. Kalau kita misalkan ada dua akun, yang satu induk dan non induk, misalkan saya ngajar di SMP sama di SMK, karena induk saya di SMK, saya hanya bisa mengakses dan mengajukan SKP-nya atau mengajukan pengelolaan kinerja ini di akun SMK. Kalau di SMP tidak bisa ya. Nah, untuk yang sudah kita ajukan ya, nanti ketika kita sudah mengisi semua indikator,
terus kita lanjut ajukan, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa cek perencanaan kinerja kita, ini udah dicek lagi ya. Nah, sama kembali ke beranda. Nah, nanti kita tinggal menunggu periode pelaksanaan kinerja yang akan dimulai pada 1 Februari 2024. Nah, ini jadi kita nanti masuk ke fase Februari ini ya. Jadi tidak akan bisa tidak akan bisa langsung loncat ke bulan Juni karena ini timelinenya jelas dari mulai Januari perencanaan, persiapan, itu ada pelaksanaan observasi, terus ada pelaksanaan tindak lanjut, serta nanti di akhir ada refleksi sama penilaian. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Kalaupun ada koreksi ataupun saran, boleh tinggalkan jejak di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.